Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Wahyu dan rekan saya Salma Maulia Nurdin. Yang terhormat Ibu Wirdatul Aini MPD dan Ibu Nurul Hayati SPD. Yang sama-sama kita hormati teman-teman yang senasib dan seperjuangan dengan saya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi yang akan dilakukan oleh Saudara Salma. Kepada Saudara Salma dipersilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 3, yaitu cara memahami orang dewasa. Satu, batasan kedewasaan. Batasan kedewasaan secara biologi. Masa dewasa dapat diartikan sebagai suatu periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan pencapaian kematangan tubuh secara optimal dan kesiapan untuk bereproduksi atau berketurunan. Batasan kedewasaan secara sosiologis. Dalam masyarakat yang serba kompleks atau modern, dan diperlukan masa yang panjang untuk belajar supaya sanggup mandiri dalam masyarakat itu. Ada kalanya umur 23 tahun sedang berada di bangku kuliah yang sepenuhnya dibiayai oleh orang tuanya. Dengan kata lain, individu yang telah berumur 23 tahun walaupun badannya telah dewasa, akan tetapi ekonomi dan sosial budayanya akan masih bergantung kepada orang tua. Yang C, batasan dewasa secara pedagogi. Masa dewasa ini ditandai dengan rasa tanggung jawab atau sense of responsibility, B, rasa kepeduliannya memelihara kesejahteraan hidupnya sendiri dan orang lain, C, memiliki pekerjaan yang dapat menghidupi diri dan keluarganya, D, berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai agama, E, berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. D, batasan dewasa secara psikologis. Masa dewasa dapat diartikan sebagai periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan ciri-ciri kedewasaan atau kematangan, yaitu A, kestabilan emosi atau emotional stability, mampu mengendalikan amarah, sedih, cemas, gugup, frustasi, dan tidak mudah tersinggung. B, memiliki sense of reality atau kesadaran realitas cukup tinggi yang mau menerima kenyataan, tidak mudah melamun bila ada kesulitan, dan tidak menyalahgunakan orang lain apabila menghadapi kegagalan. Yang C, bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang berbeda. D, bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. E, batasan dewasa secara hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, atau yang dalam istilah hukum seringkali dikenal dengan Burger Book atau BW, dinyatakan bahwa usia dewasa diatur dalam pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan seseorang sudah dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. F, batasan kedewasaan secara aturan atau pemilihan umum di Indonesia. Dari aspek umur, seseorang telah dikategorikan dewasa apabila untuk melakukan hak pilihnya apabila sudah mencapai 17 tahun. Selain dari itu, seseorang juga dapat menentukan kedewasaannya untuk melakukan hak pilih. Yang dimaksud dengan hak pilih di sini adalah status perkawinannya. Jadi apabila seseorang telah kawin walaupun yang bersangkutan masih di bawah dari umur 17 tahun, telah dianggap dewasa atau matang untuk melakukan hak pilih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Satrio Wahyu. 2. Fase dewasa dan tugas perkembangannya. 1. Ciri-ciri dan tugas perkembangannya dewasa awal atau young adult. A. Ciri-ciri masa dewasa awal yaitu masa dewasa awal merupakan suatu usia produktif berada di rentang usia 18 sampai 40 tahun. Masa mencari jati diri dan karakternya mengenai tanggung jawab. Masa bermasalah dalam pekerjaan, pemilihan teman hidup, keuangan, semuanya memerlukan penyesuaian tersendiri. Ketegangan emosional dalam berbagai persoalan.
masa berkomitmen, masa ketergantungan, masa perubahan nilai, masa penyelesaian diri, masa kreatif, masa ketidakstabilitas, masa fokus pada diri sendiri, berada antara dua dunia, masa pilihan tidak terbatas. 2. Tugas perkembangan dewasa awal. A. Mendapatkan pekerjaan. B. Memilih seseorang teman hidup. C. Belajar hidup bersama dengan suami istri. Membentuk suatu keluarga. D. Membesarkan anak-anak. E. Mengelola sebuah rumah tangga. F. Menerima tanggung jawab sebagai warga negara. G. Bergabung dalam satu kelompok sosial. 2. Ciri-ciri dan tugas perkembangan dewasa tengah atau usia madya. 1. Ciri-ciri tengah. A. Usia madya merupakan periode yang ditakuti. B. Berada di rentang usia 40-60 tahun. C. Usia madya merupakan masa transisi di mana pria dan wanita memasuki periode dalam kehidupan yang diliputi oleh ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. D. Usia madya adalah masa stres. E. Usia madya adalah usia yang berbahaya. F. Usia madya adalah usia yang canggung karena berdiri di antara generasi pemberontak yang lebih muda dan generasi warga senior. G. Merupakan masa yang berprestasi. H. Merupakan masa evolusi diri. I. Usia madya dievaluasi dengan standar ganda. J. Merupakan masa yang sepi. K. Merupakan masa yang jenuh. 2. Tugas-tugas perkembangan dewasa tengah. A. Mau menerima akan penyesuaian perubahan fisik yang normal terjadi pada usia tersebut. B. Mengembangkan minat pada waktu luang yang berorientasi pada keluarga. C. Pemantapan dan pemeliharaan standar hidup yang relatif mapan. D. Membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. E. Menyesuaikan diri dengan orang tua yang lanjut usia. 3. Ciri dan tugas perkembangan dewasa akhir. 1. Ciri dewasa akhir. A. Rentang usia dari 60 sampai mati. B. Adanya periode penurunan atau kemunduran. C. Usia untuk bersantai menikmati hidup. D. Ada stereotip yang mengatakan bahwa masa tua sangat tidak menyenangkan dan merupakan masa hukuman. E. Memiliki energi yang lemah. F. Mempunyai status kelompok minoritas. G. Adanya perubahan peran. H. Penyesuaian diri yang buruk. I. Ada keinginan untuk menjadi muda kembali. 2. Tugas perkembangan dewasa akhir. 1. Menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua. 2. Menyesuaikan diri menyesuaikan hidup dengan penghasilan sebagai pensiunan. 3. Membina kehidupan rutin yang menyenangkan. 4. Mampu menghadapi kematian pasangan dengan sikap yang positif. 5. Melakukan hubungan yang baik dengan anak dan cucu. 6. Menemukan arti hidup dengan nilai norma yang tinggi. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Saya Satrio Wahyu dan Salma Maulia Nurdin. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.